Lalu kemudian karena ini dilakukan dan tak dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka menjadi obrolan hangat. Karena menjadi obrolan hangat, akhirnya Rasulullah SAW memanggil. Kata Rasulullah, "Ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabu?" Kenapa engkau tidak mengikuti saran kawan-kawanmu? Wa ma hamalaka 'ala luzumi hadhihi surah fi kulli raka'atin? Kenapa engkau harus membaca surat Al-Ikhlas di dalam setiap rakaat dari rakaat salat yang engkau lakukan? Dia menjawab, "Inni uhibbuha Rasul." Aku senang dengan surat Al-Ikhlas. Lalu apa jawaban Rasulullah SAW? "Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah." Cintamu terhadap surat Al-Ikhlas itulah yang mengantarkanmu masuk ke dalam surga. Nah, itu jawaban baginda Rasul SAW. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana menghadirkan rasa untuk cinta dan senang dengan surat Al-Ikhlas, bukan karena jumlah ayatnya yang sedikit, bukan karena pendeknya saat dibaca, tapi karena isi yang ada di dalamnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan untuk masuk ke dalam surganya karena kita menyukai surat Al-Ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah ya rabbil alamin. Sampailah kita di hari yang ke-7 dari bulan Ramadan. Semoga pertolongan Allah senantiasa membersamai kita, bukan hanya sekedar berpuasa, tapi kita juga melakukan amal-amal baik yang lainnya. Mustahil kita bisa melakukan amal baik tersebut kalau Allah tak memberikan pertolongan. Sehingga Rasulullah sebutkan, "Mayuridillah bi khairan istamal." Orang yang Allah inginkan untuk menjadi tambah baik, maka Allah akan fungsikan orang tersebut. Para sahabat bertanya, "Qalu kaifa istamala?" Rasul, bagaimana Allah memfungsikan seorang hamba? Kata Rasulullah, "Ayyuwaffiqahu bi amalin shalih qabla mauti." Allah akan tolong hamba tersebut untuk bisa melakukan amal baik sebelum nyawa terpisah dengan raga. Maka kalau kita bisa melakukan kebaikan bukan karena hebatnya kita, tapi karena Allah menghadirkan pertolongannya. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Saya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang telah mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an menyampaikan keinginannya kepada Rasul dengan kalimat, "Ya Rasulullah, ishfa'ni yaumal qiyamah." Berikan syafaatmu kepadaku nanti di hari kiamat. Ketika Rasulullah diminta, beliau menjawab dengan kalimat, "Inni fa'ilun insyaallah." Aku akan melakukan untukmu wahai Anas. Karena Sayyidina Anas tidak merasa puas dengan jawaban Rasul, beliau melanjutkan pertanyaannya, "Aina atlubuka?" Di hari kiamat nanti di mana aku bisa mencarimu wahai Rasul? Kata Rasulullah, "Fatlubuni 'inda sirat." Kalau nanti engkau ingin berjumpa denganku, carilah aku saat engkau akan meniti Siratal Mustaqim. Semoga kita berjumpa dengan beliau kelak di Siratal Mustaqim dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ini berarti sudah lulus mengantarkan anaknya sekolah TK. Berapa hari lagi lebaran kita Bapak Ibu? Berarti belum nampak hilal THR nampak. Menurut KPU. Oh, pengumuman KPU benar. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, momen Ramadan ini saya akan membacakan tafsir surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas satu di antara 114 surat di dalam Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Dan dari langit dunia kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kurun waktu 23 tahun. 23 tahun itu ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di Makkah, ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di Madinah. Maka ayat dan surat yang Allah turunkan di Makkah disebut dengan Makkiyah, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di Madinah disebut dengan Madaniyah. Dan surat Al-Ikhlas satu di antara surat yang Allah turunkan di Makkah sehingga disebut dengan surat Makkiyah. Surat Al-Ikhlas, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menarik. Kenapa?
karena namanya tidak diwakili oleh salah satu kata yang terdapat dalam surat tersebut. Hampir seluruh surat di dalam Al-Quran itu diwakili oleh salah satu kata yang ada di dalamnya. Contoh surat An-Nas, ada kalimat Qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq ketemu juga kalimat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Al-Lahab ketemu juga tabbat yada abi lahab. Nah, ketemu kalimat lahab. Tapi ketika kita membaca surat Al-Ikhlas dari ayat pertama sampai ayat terakhir, kita tidak menemukan kata ikhlas. Ikhlas itu maknanya murni, karena hanya berbicara tentang Allah, tak berbicara tentang yang lainnya. Itulah yang membuat surat Al-Ikhlas disebut dengan ikhlas, karena hanya murni berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merujuk ke latar belakang kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Ikhlas. Ubay bin Ka'ab bercerita, annal musyrikina qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu orang-orang musyrik berkata kepada baginda Rasul, ya Muhammad insib lana rabbak. Wahai Muhammad, coba gambarkan kepada kami bagaimana Tuhan yang kau sembah. Karena orang-orang musyrik menyembah Tuhan yang Tuhan itu nampak oleh mata mereka. Mereka yang menyembah berhala, ada berhala Lata, ada berhala Uzza, nampak oleh mereka. Mereka yang menyembah matahari, nampak Tuhannya. Mereka yang menyembah bulan, terlihat Tuhan yang mereka sembah. Mereka yang menyembah Uzair, orang-orang Yahudi juga nampak. Mereka yang menyembah Isa juga nampak. Pas giliran Muhammad membawa agama yang Tuhannya itu tidak nampak oleh kasat mata mereka, sehingga mereka meminta kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad menggambarkan bagaimana Tuhan yang disembah. Lalu kemudian fa'anzalallah qul huwallahu ahad. Atas itulah kemudian Allah menurunkan surat Al-Ikhlas sebagai jawaban dari pertanyaan orang-orang musyrik pada waktu itu. Makanya kalimat pertama dari surat Al-Ikhlas, qul, katakanlah wahai Muhammad, sebagai jawaban terhadap orang-orang musyrik yang menanyakan Tuhan yang mereka sembah. Jadi Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad menjawabnya dengan apa yang Allah turunkan kepada beliau yang terdapat di dalam surat Al-Ikhlas. Ini latar belakang kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Ikhlas. Lalu kemudian kita melanjutkan terkait dengan beberapa keutamaan surat Al-Ikhlas dalam dokumentasi Imam Ibnu Katsir. Yang pertama, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang bercerita, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan fi sariyatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menjadi pimpinan perang. Maka kalau kita baca literatur Arab, ketemu kata sariyah, peperangan yang Rasulullah tidak turut serta. Karena ada peperangan bahasa lainnya ghazwah. Kalau ghazwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalam peperangan tersebut. Kalau sariyah, Rasulullah tidak ikut serta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus salah satu orang untuk menjadi pimpinan perang. Makanya kita diajarkan kalau kita bepergian meskipun hanya bertiga, pilihlah satu yang didahulukan satu langkah, ditinggikan satu benang untuk kemudian jadi pimpinan. Maka begitulah pentingnya pemimpin di dalam agama. Sehingga ketika dia diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jadi pimpinan perang, wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayahtammu biqul huwallahu ahad. Karena dia menjadi pimpinan perang, maka secara otomatis dia juga menjadi pimpinan secara spiritual. Ketika dia sholat, setiap rakaat kedua dia membaca surat Al-Ikhlas dan tak pernah membaca surat yang lain. Maka Bapak Ibu, kalau di bulan Ramadan ketemu masjid, kalau rakaat kedua qul huwallahu ahad, tak pernah baca surat yang lainnya, inilah dalilnya. Maka ada dalilnya dahulu ketika salah satu orang yang Rasulullah utus untuk menjadi pimpinan perang, setiap rakaat kedua dia baca surat Al-Ikhlas. Lalu kemudian falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini tidak pernah dibuat oleh Rasul, saat mereka pulang perang, mereka mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah ketika menerima pengaduan, Rasulullah tidak langsung telan mentah-mentah. Lalu kemudian Rasulullah mengutus orang, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Coba tanya kepada dia kenapa dia melakukan itu. Nah, itu
permintaan Rasulullah untuk menanyakan kepada yang bersangkutan kalau rakaat kedua selalu membaca surat Al-Ikhlas, tak pernah membaca surat yang lainnya. Dan dia ketika ditanya memberikan jawaban, apa kata yang bersangkutan? Li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Surat Al-Ikhlas itu adalah surat yang membicarakan sifat Allah yang bersifat rahman, dan aku senang untuk membacanya. Jadi jawabannya sederhana. Karena surat Al-Ikhlas satu-satunya surat yang hanya membicarakan tentang Allah dan tak membicarakan yang lainnya. Atas dasar itulah aku menyukai surat Al-Ikhlas. Dan ketika Rasulullah mendengarkan jawabannya, apa kata Rasulullah? Ahbiruhu bi annallaha ta'ala yuhibbuh. Kabarkan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Sebabnya karena dia senang, suka surat Al-Ikhlas, bukan karena durasinya, tapi karena substansinya. Kalau kita kira-kira sukanya karena faktor apanya Bapak Ibu? Kalau kita berbuka umpamanya, lalu kemudian sholat maghrib berjamaah, kita baru minum beberapa teguk air dan beberapa butir kurma, imam baca surat An-Naba, kira-kira gimana rasanya Bapak Ibu? Tapi kalau imam baca surat Al-Ikhlas, wah, ini memang favorit, ini cepat sampai ini nampaknya ini. Maka rubahlah mindset kita bahwa suka dengan surat Al-Ikhlas bukan karena jumlah ayatnya yang pendek, bukan yang sedikit, bukan karena durasinya yang sebentar ketika dibaca, tapi karena substansi yang ada di dalamnya, hanya bicara tentang Allah dan tak berbicara tentang yang lainnya. Yang kedua, kisahnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Anas yang bercerita, kana rajulun minal ansor ya umum fi Masjid Quba. Dahulu ada salah satu imam di Masjid Quba. Masjid Quba salah satu masjid yang pertama Rasulullah SAW bangun ketika beliau hijrah ke Madinah. Itu ada namanya Masjid Quba. Masjid Quba dulu ada satu imam khusus yang memang dipilih untuk menjadi imam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Masjid Quba meskipun tidak seterkenal Masjid Nabawi dan keutamaannya juga tak sama dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu satu rakaat sama dengan 1000 rakaat. Masjid Quba tidak. Tapi Rasulullah SAW menspesialkan waktu untuk datang ke Masjid Quba. Kalau tidak salah setiap hari Sabtu atau hari Kamis. Rasulullah khusus hari itu datang ke Masjid Quba. Ahyanan rakiban wa ahyanan masyan alal aqdam. Kadang-kadang Rasulullah pakai kendaraan dan kadang-kadang Rasulullah jalan kaki ketika beliau datang ke Masjid Quba. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau dari sebelah rumah Rasul samping Masjid Nabawi itu ke Masjid Quba, kira-kira kalau jalan kaki lumayan atau tidak Bapak Ibu? Nah ini Rasulullah jalan kaki. Maka kalau toh lumayan kita datang ke Masjid Muslimin, perlu juga kadang-kadang jalan kaki. Tapi saya angkat tangan lah, tak sanggup lah kalau kaum muslimin jalan kaki. Dan Rasulullah SAW kadang-kadang jalan kaki. Artinya Masjid Quba satu di antara masjid yang dispesialkan oleh Rasul. Maka hampir rata-rata paket umroh biasanya ada kunjungan ke Masjid Quba. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika dia menjadi imam, fakana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fis shalah mimma yaqra'u bihi iftataha bi qul huwallahu ahad. Kalau dia membaca surat waktu menjadi imam, dia selalu memulainya dengan surat Al-Ikhlas. Baca surat Al-Ikhlas baru surat yang lain. Rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas baru baca surat yang lain. Kira-kira tambah lama atau tambah sebentar nih Bapak Ibu? Model yang kedua nih. Tambah lama karena dia lebih daripada satu surat. Baca surat Al-Ikhlas dulu baru kemudian baca surat yang lain. Rakaat kedua baca lagi surat Al-Ikhlas baru kemudian ditambah dengan surat yang lain. Karena ini dilakukannya fakallamahu ashabuhu faqalu innaka taftatihu bihadhihi surah summa la tara anha tujzi'uka hatta taqra'u bil ukhra. Kata kawan-kawannya, kenapa kau tak cukup membaca satu surat saja dan harus membaca dua surat? Lalu kemudian dia menjawab dengan kalimat sederhana, ma'ana bitarikiha. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah meninggalkan surat Al-Ikhlas untuk aku baca di dalam setiap rakaat yang aku laksanakan di dalam sholatku, baik aku sholat sendiri atau kemudian aku menjadi imam. Lalu kemudian in ahbabtum an a'ummakum bidzalika fa'altu wa in karihtum taraktukum. Kalau seandainya kalian senang aku jadi imam, maka aku akan melanjutkan. Tapi kalau seandainya kalian tidak senang, maka aku akan mundur. Ini luar biasa. Jadi imam itu memang yang baik, jamaahnya suka.
Tapi kalau jamaahnya tak senang, maka aku akan mundur. Dan inilah yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Tapi pada waktu itu Bapak Ibu, tidak ada imam yang lebih hebat dibanding yang bersangkutan. Maka si malakama mau ikut panjang, tak ikut, tak ada pengganti. Dan menariknya Bapak Ibu, imamnya adalah imam tempatan. Karena orang-orang Ansor, imamnya imam tempatan, bukan imam blasteran. Nah ini kan, kita ini hampir seluruh masjid di Pekanbaru jarang punya imam tempatan. Betul Bapak Ibu? Imam kita imam tempatan. Impor. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang afdal itu ya imam tempatan. Kalau ada, kalau tak ada ya apa boleh buat lah. Nah, kita bersepakat jangan kemudian menggunakan imam orang luar. Imam ditempatkan, bukan antara tempatan dan ditempatkan beda sedikit. Lalu kemudian karena ini dilakukan dan tak dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka menjadi obrolan hangat. Karena menjadi obrolan hangat, akhirnya Rasulullah SAW memanggil. Kata Rasulullah, "Ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabu?" Kenapa engkau tidak mengikuti saran kawan-kawanmu? Wa ma hamalaka 'ala luzumi hadhihi surah fi kulli raka'atin? Kenapa engkau harus membaca surat Al-Ikhlas di dalam setiap rakaat dari rakaat salat yang engkau lakukan? Dia menjawab, "Inni uhibbuha Rasul." Aku senang dengan surat Al-Ikhlas. Lalu apa jawaban Rasulullah SAW? "Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah." Cintamu terhadap surat Al-Ikhlas itulah yang mengantarkanmu masuk ke dalam surga. Nah, itu jawaban baginda Rasul SAW. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menghadirkan rasa untuk cinta dan senang dengan surat Al-Ikhlas, bukan karena jumlah ayatnya yang sedikit, bukan karena pendeknya saat dibaca, tapi karena isi yang ada di dalamnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk masuk ke dalam surganya karena kita menyukai surat Al-Ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bercerita salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi, Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, dan di antara sahabat yang datang pada waktu itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Rasulullah, "Ayu'jizu ahadakum ayaqra'a sulusal Qur'an kulla lailah?" Apakah kalian tidak sanggup membaca Al-Qur'an setiap malam 10 juz? Kita sanggup kira-kira Bapak Ibu? Setiap malam 10 juz. Ini kalau sudah hari yang ketujuh, berarti dah berapa kali khatam? 2 berjalan ke 3. Apakah kalian sanggup membaca 10 juz? Fasaqadzalika alaihim. Pertanyaan Rasulullah ini membuat mereka merasa berat. Lalu kemudian mereka mengatakan, "Ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah." Rasul, siapalah di antara kami yang sanggup membaca 10 juz setiap malam? Jadi ternyata sahabat-sahabat pun, Bapak Ibu, tak sanggup membaca 10 juz setiap malam. Apalagi kemudian kita yang sekelas sahabat saya sanggup. Meskipun kita tidak menafikan ada sahabat yang satu kali berdiri 30 juz seperti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi mayoritas sahabat ternyata tak sanggup membaca 10 juz setiap malam. Lalu kata Rasulullah SAW kepada mereka yang tidak sanggup, "Allahul wahidus somad sulusul Quran." Membaca surat Al-Ikhlas satu kali itu sama dengan 10 juz dari Al-Quran. Jadi satu kali 10 juz. Maka Bapak Ibu kalau ditanya sudah hari yang ketujuh, hatam berapa kali Bapak Ibu? Alhamdulillah, segan sebetulnya mau cerita. Alhamdulillah sudah 7 kali sudah. Karena setiap malam baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Kan 7 kali ini kan. Alhamdulillah yang mau saya ceritakan 7 kali. Yang berikutnya baru dalam proses. Yang proses itu dari surat Al-Baqarah itu kan, dari surat Al-Fatihah Al-Baqarah. Nah ini diantara keistimewaan surat Al-Ikhlas karena berbandingnya 10 juz dari Al-Quran sekali membacanya. Tapi bukan berarti Bapak Ibu gara-gara keutamaan ini kita tidak membaca Al-Quran, cukup membaca surat Al-Ikhlas. Kok tak baca yang lainnya? Itulah tak datang pengajian. Nah kalau tahu, ini jadi jangan dijadikan alasan untuk kemudian kita menafikan membaca surat-surat yang lainnya. Berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih membicarakan tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Dalam dokumentasi sahabat Rasulullah SAW Buraidah
annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-masjidah fa idza rajulun yusalli. Ketika itu Rasulullah bersama dengan Buraidah masuk ke masjid. Saat masuk ke dalam masjid ada seseorang yang sedang melaksanakan sholat. Selesai melaksanakan sholat, yanmu yaqul, lalu kemudian orang itu berdoa. Doanya itu didengar oleh Rasulullah dengan Sayyidina Buraidah. Doanya, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru disebutkan hajatnya. Dan doa itu didengar oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mengajarkan kepadanya, tapi dia membaca doa itu. Dan menariknya Bapak Ibu, ketika Rasulullah mendengarkan doa itu, Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Buraidah, "Walladzi nafsi biyadihi la tus'alunna, walladzi nafsi biyadihi laqad sa'alahu bismihil a'zam." Demi zat yang jiwaku ada pada kekuasaannya, sungguh dia tadi menggunakan doa nama Allah yang paling mulia. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi orang kalau berdoa diawali dengan membaca surat Al-Ikhlas, dia sudah gunakan nama Allah yang paling mulia di dalam prolog doanya. Dan ketika itu digunakan, kata Rasulullah, alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Allah kalau diminta menggunakan surat Al-Ikhlas, Allah akan kasih. Dan orang yang berdoa ketika diawali dengan surat Al-Ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan ijabahkan. Nah, itu jawaban, itu penjelasan Rasulullah SAW tentang pentingnya berdoa mengawali dengan hal-hal yang spesial. Karena di dalam doa itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa hal yang spesial untuk membuka hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam doa kita. Ada diawali dengan memuji Allah, lalu kemudian diawali dengan bersalawat kepada baginda Rasul, dan kemudian berikutnya awalilah dengan membaca surat Al-Ikhlas. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, aku bersaksi tak ada Tuhan selain Engkau. Lalu kemudian Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru kemudian kita sebutkan hajat kita. Nah, itu diantara pentingnya keutamaan berdoa mengawalinya dengan membaca surat Al-Ikhlas. Kalau berdoa pakai ini Bapak Ibu, atau langsung saja. Nah, ini kalau pakai ini pakai orang dalam namanya Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita ngajukan proposal. Nah, kalau lewat orang dalam nih kan agak-agak nampak akan cair lah. Kalau tak pakai orang dalam nih, tak kapan selesainya kan? Nah, ini jadi kalau ingin ada orang dalam di dalam doa kita, maka memujilah Allah, bersalawatlah kepada Nabi, gunakanlah surat Al-Ikhlas sebagai awal prolog kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Sayyidina Jabir bercerita. Salasun man jaa bihinna ma'al iman. Sayyidina Jabir bercerita tentang sabda Rasulullah, 3 hal jika orang membawa 3 hal itu dan dia meninggal dalam keadaan beriman. Jadi ada 3 hal yang dibawa oleh orang, lalu kemudian dia meninggal dalam keadaan beriman. Lalu ketika dia melakukan 3 hal itu, meninggal dalam keadaan beriman, dakhala min ayyi abwabil jannati syaa, Allah izinkan ia untuk masuk ke dalam surga dari 8 pintu mana saja yang dia mau. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa ada pintu spesial bagi orang-orang yang berpuasa. Nama pintunya apa Bapak Ibu? Ar-Rayyan. Jadi ada 8 pintu, satu di antaranya Ar-Rayyan. Kalau kemudian kita ingin masuk dari pintu mana saja yang kita mau, sebagaimana pintu itu dibukakan untuk Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, maka lakukanlah 3 amal ini sebelum kita meninggal. Nah, jadi sebelum meninggal lakukan 3 amal ini. Bapak Ibu belum meninggal kan? Nah, kalau belum meninggal, ya coba-cobalah buka tutup mata kita. Kalau masih bisa buka tutup, masih hidup berarti. Nah, kalau sudah membuka tak nutup mati itu tandanya itu. Nah, jadi kalau masih bisa buka tutup, itu tandanya hidup. Karena orang mati matanya terbuka dan kemudian tidak menutup kecuali ada yang menutupnya. Nah, maka ibu-ibu kalau suaminya payah tidur, buka HP terus ini, tutupkanlah matanya. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Nah, itu di antaranya. Kalau tapi istri yang payah tidur. Kalau istri yang payah tidur lah sapu juga lah. Itu untuk memejamkan orang yang sudah meninggal matanya tertutup. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Tapi kalau untuk kemudian menutup mata, Bismillah Allahu Akbar. Nah, itu dia. Menutup mata hewan ketika disembelih maksud saya. Kan itu kan Bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu.
Tapi kalau untuk menutup mata orang yang sudah meninggal, bismillah wa ala millati rasulillah. Sampai mana ceritanya mata? Oh ini dia, orang yang meninggal dalam keadaan beriman melakukan 3 amal, Allah izinkan dia masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia mau. Apa 3 amal itu? Yang pertama, man-afa an qatil. Yang pertama, orang yang memaafkan terhadap orang yang melakukan tindak kriminal kepada keluarganya. Bapak Ibu, di dalam Islam itu ada qisas, al-qatlu bil qatli. Orang yang membunuh, balasannya dibunuh. Tapi kalau selama urusan itu belum sampai ke pengadilan, lalu kemudian pihak keluarga memberikan maaf dengan membayar denda, itu diperbolehkan. Maka orang yang mampu memaafkan sampai hal yang paling terburuk di dalam dirinya, tapi dia lebih pilih untuk memaafkan, inilah diantara amal istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Bapak Ibu pernah baca berita seorang Tionghoa yang tinggal di Amerika, anaknya dibunuh oleh orang yang berkulit hitam. Saat sampai di pengadilan, justru dia maafkan orang yang membunuh anaknya dengan memeluknya. Bapak Ibu, coba bayangkan, kira-kira berat atau ringan ini Bapak Ibu? Kita baru bersinggungan sedikit saja sudah macam Bang Toib 2 kali lebaran tak akan aku maafkan. Satu masuk itu sana, satu masuk itu situ. Kalau kemudian keluar, usahakan berbeda. Jangan sampai bertatap mata, jangan sampai kemudian berjumpa wajah. Kalau berjumpa wajah bisa setek nih, makanya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, satu di antara tanda orang yang bertakwa itu wal afina anin nas, orang yang mampu memaafkan. Ketika dia punya kekuatan untuk membalas, tapi dia lebih memilih untuk tidak membalas dan kemudian memilih untuk memaafkan. Maka salah satu sifat Allah itu ada namanya afuwun. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemaaf. Maka di bulan Ramadan sering kita dengar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa doa itu kok menjadi banyak dibaca di bulan Ramadan? Itu riwayatnya Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, in wafaqtu madza qultu in wafaqtu asyral awakhir min Ramadan?" Rasul, kalau seandainya Allah panjangkan usiaku berjumpa dengan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, zikir apa yang banyak aku katakan? Zikir apa yang banyak aku zikirkan wahai Rasul? Kata Rasulullah, "Uli ucapkanlah oleh wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Nah, itu asal muasalnya. Sehingga kemudian tidak hanya sekedar dibaca di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, sejak awal-awal Ramadan pun sudah dibaca. Maka orang yang mencontoh salah satu sifat Allah, yang sifat Allah itu adalah pemaaf, maka orang yang memaafkan sebelum dia meninggal, maka dengan memaafkan itu Allah bukakan untuknya 8 pintu surga mana saja yang dia mau. Maka meskipun memaafkan itu berat Bapak Ibu, menjadi spesial. Memaafkan itu Bapak Ibu ibarat debu berada di atas batu lalu kemudian terguyur hujan. Kira-kira masih ada debunya Bapak Ibu? Nah, begitulah memaafkan tidak berbekas. Saya sudah maafkan dia Pak Ustaz, tapi kalau nengok wajahnya geram saya Pak Ustaz. Nah, itu belum memaafkan itu. Karena memaafkan itu tidak berbekas. Berarti kalau masih membekas itu belum memaafkan namanya. Itu baru mengampuni namanya. Jadi kalau kemudian memaafkan itu memang tidak berjejak, tidak berbekas sama sekali. Nah, itu yang disebut dengan orang yang memaafkan. Saya sebetulnya sudah maafkan Pak Ustaz, tapi entahlah Pak Ustaz. Nah, ini berarti belum memaafkan. Karena memaafkan itu sudah tidak berjejak lagi, lalu kemudian sudah tidak berbekas lagi. Nah, itu baru kemudian disebut memaafkan. Amal yang kedua Bapak Ibu, wadadainan khafiyah. Orang kalau ingin masuk ke dalam surga, lalu Allah izinkan dia untuk masuk ke dalam pintu surga mana yang dia mau, dan dia meninggalnya itu dalam keadaan beriman, maka amal kedua dia adalah orang yang membayarkan hutang orang diam-diam. Nah ini, maka Bapak Ibu rajinkanlah bayar hutang orang, tapi tak usah cerita. Nah ini, kita ini amalnya sedikit, ceritanya banyak Bapak Ibu. Nah makanya tengoklah kedai-kedai harian yang ada di sekitar kita, lalu kemudian pinjamlah buku catatan hutang. Nah kalau sudah ketemu list siapa kira-kira yang paling payah, maka sebelum Ramadan, sebelum Lebaran nanti lunasilah. Sebelum Ramadan nanti lunasilah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak tempat pusat pembelanjaan di Kota Pekanbaru ini. Yang boleh hutang kira-kira mall mana Bapak Ibu? Hah? Mall mana yang kita boleh hutang Bapak Ibu? Kita belanja, kita masukkan semua ke keranjang, lalu kemudian kita dorong, duit kita kurang. Kira-kira gimana caranya Bapak Ibu? Nah, ya kita balikkan lah itu kan. Kecuali yang pakai kartu kredit, nah itu kan.
kartu kredit itu dia hutangnya bukan ke mall, hutangnya ke bank. Gayanya luar biasa, pakai kartu, rupanya kredit. Nah, orang yang paling nikmat hidup itu yang tak berhutang. Betul Bapak Ibu? Ternyata banyak yang bilang betul nih, banyak hutang apanya. Yang enak itu ya tak berhutang. Hidup itu meskipun sederhana, asal tak punya hutang itu nikmatnya luar biasa. Bahagia sekali orang yang tak punya hutang. Maka kalau nampaknya tak bahagia, ini hutangnya belum selesai tandanya. Makanya menyenangkan orang dari susahnya terlilit hutang, pasti yang disenangkan itu bahagianya luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, kata ibu kedai, batas akhir pembayaran ibu-ibu yang belanja di kedai kami nanti lebaran kurang 3 hari. Wow, betul-betul itu orang yang punya hutang ketika bingung untuk mencari bagaimana bisa melunasi hutangnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gaya bolehlah, tapi kalau kemudian hutang, apa maknanya gaya itu? Saya punya family, kakak ipar saya bekerja di salah satu kantin di salah satu dinas di Provinsi Riau. Kalau sudah Ramadan ini Bapak Ibu, saya nengok catatan hutang, luar biasa. Seragamnya coklat, tapi hutangnya banyak juga ternyata. Hutangnya banyak. Saya tengok Rusia, ada yang 5 juta, ada yang 1 juta. Banyak juga ternyata hutangnya dalam hitungan 1 tahun. Sederhana saja sebetulnya minum kopi gitu kan. Tapi berulang minum kopinya sampai 5 kali itu kan. Hutangnya banyak juga ternyata kalau dihitung selama 1 tahun. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka wajarlah Rasulullah mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu untuk tidak terlilit hutang. Tapi kadang Bapak Ibu, doa itu tak sebanding lurus dengan perbuatan. Contoh, doanya tidak mau terlilit hutang, tapi perbuatannya hutang-hutang terus. Contoh nih, mohon maaf, rumahnya hutang, mobilnya hutang, sepeda motornya hutang, arisannya 10 tempat semuanya hutang, karena dia dapat urutan pertama. Nah, kan sisanya 11 nih kan. Nah, kalau sisanya 11 ini semuanya hutang nih kan. Pancinya di belakang hutang juga nih kan. Akhirnya gaya hidup memaksakan kita untuk menjadi orang yang terlilit hutang. Padahal kita sudah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Maka orang hutang itu pasti susah. Jadi kalau ada orang yang berhutang dia susah, kita kan dianjurkan untuk menunggu kalau kemudian dia ingin membayarnya. Wa in kana dzu usratin fa naziratun ila maisar. Kalau orang yang hutang itu dalam keadaan payah, tunggu sampai dalam keadaan mudah. Ditunggu tak mudah-mudah Pak Ustaz. Wa antasaddaqu, sedekahkanlah saja. Jadi kalau kemudian dia ditunggu tak susah, dalam hutang Bapak dengan saya lunas sajalah Pak. Daripada saya pening mikir Bapak, itu kan lunaskan saja. Nah, itu akan jauh lebih baik. Kalau yang ditunggu-tunggu itu tak bisa juga membayar hutang. Orang Bapak Ibu, semakin banyak duitnya dipinjam orang, semakin banyak saldo pahalanya. Kenapa? Dalam setiap hari dia akan mendapatkan saldo pahala dengan jumlah uang yang dihutangkan kepada orang. Nah ini, maka Bapak Ibu nanti segera buat pengumuman di WhatsApp. Bapak Ibu yang pengen punya hutang, silahkan datang ke rumah. Nah ini kan, maka selagi hutang itu belum lunas, Bapak Ibu akan mendapatkan saldo pahala dengan sejumlah orang yang hutang dengan Bapak Ibu. Jangan lupa kirimkan WhatsApp-nya ke saya juga Bapak Ibu ya. Maka membayarkan hutang orang itu luar biasa. Ketika orang sedih menyelesaikan hutangnya, lalu kemudian dia ingin meminta maaf dengan pemilik kedai bahwa dia tidak bisa membayar, lalu kata pemilik kedai, hutang ibu sudah lunas. Kira-kira gimana rasanya Bapak Ibu? Ada yang bayar, cuman dia mau merahasiakan. Dia tidak mau saya menceritakan kepada ibu. Tapi yang jelas, ibu tak punya lagi sangkutan dengan saya. Wah, itu bahagianya luar biasa. Maka ternyata amal hutang ini Bapak Ibu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Bapak Ibu, apakah Rasulullah tidak pernah berhutang? Pernah. Ketika Rasulullah SAW di Makkah, Rasulullah hutang 1 kendaraan. Rasulullah bayarnya di Madinah. Kalau 1 kendaraan itu kira-kira berapa harganya Bapak Ibu? 1 kendaraan lo hutang Rasul di Makkah, dan Rasulullah membayarnya di Madinah. Dan Rasulullah ketika membayarnya di Madinah, Rasulullah lebihkan sebanyak 20 dinar. 20 dinar, Bapak Ibu bukalah berapa kurs dinar sekarang. Dan itu ternyata Rasulullah lebihkan 20 dinar membayarnya ketika Rasulullah berada di Madinah. Ini menunjukkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, boleh kita melebihkan dari uang yang kita pinjam
asal tidak disepakati di awal. Tapi perlu digarisbawahi, kenapa Rasulullah melebihkan? Karena orang yang Rasulullah pinjami ini adalah orang yang susah. Susah dia sudah tidak punya ayah, dia masih menafkahi adik-adik perempuannya. Makanya Rasulullah lebihkan 20 dinar. Maka kadang dalam hidup ini agak sulit terhindar dari hutang, Bapak Ibu. Makanya ketika kita berhutang, memohon kepada Allah supaya kemudian bisa menyelesaikan. Kalau seandainya ada orang yang berhutang, paling tidak turutlah serta untuk membebaskan orang yang punya hutang. Karena dahulu ada sahabat Rasulullah SAW yang rajin bayarkan hutang orang. Namanya Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Abu Qatadah ini kalau ketemu orang, Bapak Ibu ada yang punya hutang, nah kalau ada dibayarkan. Bahkan suatu ketika Rasulullah mau mensolatkan jenazah, lalu kemudian Rasulullah tanya, alahu dainun, apakah jenazah yang mau kita solatkan ini punya hutang? Kata para sahabat, lahu dinarani Rasul, dia punya hutang ini 2 dinar wahai Rasul. Dalam riwayat yang lain dia punya hutang 3 dinar wahai Rasul. Lalu kemudian kata Abu Qatadah, dinarani alayya, 2 dinar itu biar aku yang melunasinya. Nah itu kenapa? Karena Abu Qatadah tak ingin kawannya, sahabatnya masuk ke liang lahat menanggung hutang, lalu kemudian dia bayarkan hutang orang lain. Nah ini luar biasa Bapak Ibu. Bahkan ada seseorang saat ditimbang amalnya tak ada kebaikan sama sekali. Tak ada kebaikan sama sekali. Kebaikannya cuma satu. Dia bilang sama karyawannya, kalau nanti ada orang susah, tolong jangan diminta dia membayar, suruh bawa balik saja. Jadi ada orang susah belanja Bapak Ibu, ternyata dia freekan, dia gratiskan untuk kemudian tidak membayar. Kebaikannya cuma itu saja. Kebaikannya cuma itu saja saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Ternyata ada kebaikan yang luar biasa kapan? Saat kita men-freekan orang yang dalam keadaan susah. Kira-kira kedai mana yang ada model seperti ini Bapak Ibu? Tunjukkan alamatnya Bapak Ibu, Sherlock ya. Nah ini kan, jadi kalau tak bawa duit, nah dah lah, saya freekan saja. Itu dulu ada, tapi umat sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini amal yang kedua. Amal yang ketiga, wa qara'a fi duburi kulli salatin maktubatin 10 marratin qul huwallahu ahad. Selesai sholat 5 waktu, dia baca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Ringan atau berat Bapak Ibu? Selesai sholat 10 kali. Ringan atau berat? Ringan. Sudah pernah diamalkan? Nah, Insya Insya Allah. Allah 10 kali saja. Menariknya Bapak Ibu, pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar, mertua Rasul, au ihdahunna ya Rasulullah. Rasul kalau 1 kali saja boleh Rasul. Untung dah ditawar oleh Abu Bakar Bapak Ibu. Lalu apa jawaban Rasulullah? Au ihdahunna, 1 kali pun tidak apa-apa. Nah, artinya jangan sampai sama sekali selesai sholat kita tidak membaca surat Al-Ikhlas meskipun 1 kali, dan itu kita rutinkan. Jadi qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kenapa? Karena ini diantara amal yang kalau kita lakukan dan kita meninggal dalam keadaan beriman, Allah izinkan kita masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang Dia inginkan. Dan ini berlaku bagi bapak-bapak dan juga berlaku bagi ibu-ibu. Karena ada satu hadis lagi yang hanya berlaku bagi ibu-ibu, tak berlaku bagi bapak-bapak. Hadis yang mana? In sholat sholaha, kalau perempuan sholat 5 waktu, wa shomat ramadhanaha, dia puasa bulan Ramadan, wa hasanat farjaha, dia jaga kehormatan dirinya, wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya, silahkan masuk dari 8 pintu surga mana saja yang dia mau. Kira-kira ringan yang kedua ini atau ringan yang pertama tadi Bu? Oh, ringan yang kedua ini atau ringan yang pertama tadi? Ini ibu-ibu yang tanya-tanya, bukan bapak-bapak. Karena jadi takut bapak-bapak. Kalau bapak-bapak yang kedua yang pertama tadi lah namanya. Kalau yang kedua itu hanya spesial untuk ibu-ibu saja. Jadi sholat 5 waktu alhamdulillah, puasa bulan Ramadan alhamdulillah, menjaga kehormatan diri alhamdulillah. Taat kepada suami, alhamdulillah kadang-kadang Pak Ustaz. Nah itu. Tapi paling tidak, ini diantara amal, artinya kita bisa memilih sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ini diantara keutamaan surat Al-Ikhlas yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jarir bin Abdullah bercerita Rasulullah SAW bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilah naffat al-faqru an ahli dzalikal manzil wal jiran. Orang yang kalau masuk ke rumah dia baca surat Al-Ikhlas,
maka rumah yang dia huni tidak akan dimasuki oleh fakir. Fakir itu apa bahasa Indonesianya? Ya fakir itu bahasa Indonesia. Miskinnya abangnya. Fakir itu yang paling terendah. Jadi ada fakir, ada miskin. Fakir itu dia tak punya pekerjaan tapi dia punya kebutuhan. Itu disebut dengan fakir. Maka kalau ingin kita tidak fakir Bapak Ibu, biasakan saat masuk rumah baca surat Al-Ikhlas. Kalau kita tengok keterangan Imam Nawawi, masuk rumah itu berzikir kepada Allah. Apa di antara zikirnya? Pertama baca Bismillah. Setelah baca Bismillah Bapak Ibu, boleh baca surat Al-Ikhlas ini dulu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu baca Bismillahirrahmanirrahim wa Bismillahirrahmanirrahim wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Setelah itu baru Assalamualaikum. Nah itu dia. Kenapa? Kalau itu kita baca Bapak Ibu, setan akan memberikan pengumuman kepada kawan-kawannya, dibagi di grup WhatsApp yang lainnya. Oleh setan sama setan ini Bapak Ibu, lama fitalana, malam ini kita tak punya tempat menginap. Kenapa? Karena tuan rumah menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita masuk rumah tak baca zikir, kata setan, malam ini kita punya hotel gratis. Di mana? Sini datang. Itu dia. Mana? Rumah yang penghuninya masuk ke dalamnya tidak sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti balik ke rumah Bapak Ibu, jangan lupa ucapkan salam. Sebelum salam, bismillah. Setelah bismillah baca surat Al-Ikhlas. Setelah baca surat Al-Ikhlas, baca Bismillahirrahmanirrahim wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Setelah itu baru Assalamualaikum. Bapak Ibu kalau balik ke rumah itu yang dibaca Bapak Ibu. Assalamualaikum aja. Ya dia. Assalamualaikum jelas Mikum. Nah itu ya nggak jelas. Mikum itu apa artinya? Kalau Assalamualaikum ini jelas. Kadang kita ini ngajarin cucu pun 11-12 Assalamualaikum. Akhirnya cucunya pun ikut Assalamualaikum tuh. Jadi yang jelas ngajarkan Assalamualaikum. Jadi jelas karena ada doa di dalam salam itu tadi. Orang yang kalau pulang ke rumah mengucapkan salam karena barakatan alaika wa ala ahlika, berkah untuk yang mengucapkan, berkah untuk orang yang ada di dalam rumah. Ini nanti tinggal dipraktekkan saja balik ke rumah. Lama betul lah baca-baca zikir itu sebentar sebetulnya, kalau tinggal baca sebentar saja, paling tinggal enggak sampai 2 menit baca itu tadi. Bismillah, lalu kemudian qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Assalamualaikum, ada sampai setengah menit. Itu jadi sebentar. Tinggal kemudian dibaca masuk rumah. Insya Allah kita tidak fakir. Orang ini yang repot Bapak Ibu kalau fakir. Fakir itu bukan tentang nominal Bapak Ibu, tapi setiap yang dia pandang, dia ada hasrat untuk ingin memilikinya juga. Kan berat Bapak Ibu, yang setiap kita pandang ada keinginan kita mau punya. Yang kita lihat ada keinginan kita mau punya. Ini kan berbahaya sekali Bapak Ibu. Nengok kawan beli HP baru, lah kita jadi fakir. Kenapa? Karena kita ingin punya juga HP yang sama. Tengok kawan beli baju baru, kita fakir lagi, punya keinginan untuk hal yang sama. Kalau itu Bapak Ibu, berat kita Bapak Ibu dalam hidup. Karena di dalam hidup ini kan selalu berganti-ganti. HP itu Bapak Ibu luar biasa. Sudah S berapa HP Samsung itu Bapak Ibu? Gelar masih S3 paling tinggi kan gitu kan. Secara jenjang pendidikan ya, secara jenjang pendidikan nanti meskipun ada profesor.